warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang UMKM, yaitu adalah warung kelontong. Nah, untuk ada aspek-aspek bisnisnya nih, dimulai dari aspek SDM-nya, aspek produksi, aspek keuangan, dan aspek manajemen risiko. Nah, untuk toko warung kelontong ini ya, untuk aspek SDM-nya itu, nah, dengan sistem pergantian penjaga atau sistem aplusan. Dalam beberapa kasus penjaga toko kelontong ini dapat berganti-ganti. Penjaganya akan di-rolling dalam kurun waktu rata-rata 3-6 bulan. Hal ini dikarenakan pemilik tokonya memahami bahwa penjaga juga membutuhkan jeda istirahat setelah melayani pembeli tanpa libur. Nah, pemilik juga dapat mencari pengganti dari relasi, yaitu Komunitas Ikatan Pengusaha Muda Madura atau IPPM, atau mencari orang yang dimintai tolong untuk mengelola toko sementara waktu. Nah, untuk sistem keuangannya itu ada sistem bagi hasil dan gaji bulanan. Toko kelontong ini menerapkan beberapa sistem, yaitu bagi hasil, gaji bulanan, yang biasanya ditentukan berdasarkan pendapatan. Jika pendapatan yang dihasilkan sedikit atau tidak memungkinkan, maka menggunakan sistem gaji bulanan. Namun jika pendapatan atau penghasilan laba lumayan, bisa menerapkan sistem bagi hasil. Nah, bagi hasil ini juga bisa disesuaikan dengan kesepakatan antara pemilik modal dan juga penjaga. Nah, untuk jam operasionalnya rata-rata toko kelontong, terutama toko kelontong Madura ini 24 jam ya. Seringkali buka pada saat toko lain tutup atau minimarket tutup. Hal ini memungkinkan toko kelontong Madura ini untuk menjangkau pasar pada jam-jam tertentu yang biasa disulit dijangkau oleh toko kelontong lain. Lalu ada kerjasama dalam menawarkan barang dagangan, sistem penggajian, dan sistem merekrut pegawai. Nah, paguyuban pemilik toko kelontong ini sangat kompak, saling mendukung satu sama lain. Walaupun sama, namun nggak dianggap kompetitor. Maka dari itu, pengusaha kelontong Madura ini saling bekerja sama untuk mendapatkan barang dagangan, lalu sistem penggajian, dan sistem merekrut pegawainya. Mereka dapat mencari pemasok barang dagangan, mengatur sistem seperti keluarga, teman, atau tetangga pemilik toko. Nah, selain itu, toko Madura ini untungnya kecil namun bermain di volumenya gede. Alasan kenapa toko kelontong ini banyak digemari karena harganya yang murah, terjangkau. Nah, walaupun ngambil sedikit untungnya, namun banyaknya produk yang bisa dijual itu bisa menutupi itu. Contohnya, salah satu produk yang dimiliki rata-rata toko kelontong Madura dan jarang dimiliki toko kelontong lain, yaitu pom bensin mini, dimana produk ini membuat potensi orang-orang yang menjual di toko kelontong ini sangat tertata baik hubungan dengan supplier, dengan pemasok. Nah, sebelumnya kenapa sih disebut warung Madura? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, penamaan warung Madura ini berasal dari pemilik sendiri yang rata-rata berasal dari Madura. Selain itu, warung ini terkenal dengan isinya warung yang lengkap serta beroperasi selama 24 jam. Sejarah warung Madura ini berawal dari seorang perantau asal Sumeneb yang sukses, yang jalanin bisnis toko kelontongnya di toko besar. Kabarnya kesuksesan ini langsung tersebar di kampung halamannya, sehingga membuat orang-orang terdekat tertarik untuk membuka usaha yang sama. Ditambah lagi jiwa perantau yang tak melekat pada orang Madura turut mendorong niat dan tekad untuk membuka toko kelontong ini, sehingga terkenal menjadi namanya warung Madura. Nah,
Untuk fakta uniknya adalah, untuk strategi bisnisnya adalah, yang pertama itu berikan harga termurah. Nah, strategi yang bisa ditiru dari warung Madura ini, walaupun beri harga termurah tetapi dengan volume yang banyak, sehingga harganya bersaing dengan supermarket, minimarket, atau toko kelontong lainnya. Nah, namun sebelum menentukan harga tersebut, lakukan survei pasar terlebih dahulu, biar harga yang dicantumin itu tetap memberikan keuntungan. Nah, dengan harga murah ini biasanya mudah untuk mencari para calon konsumen buat jadi langganan. Lalu yang kedua ada buka 24 jam. Nah, warung Madura ini memiliki ciri khas, yaitu buka 24 jam non-stop, sehingga bila ada kebutuhan mendesak untuk memberi produk di malam hari, warung Madura ini bisa, karena penjaganya bergantian. Lalu ada sediakan segala kebutuhan pokok. Selain terkenal buka 24 jam tanpa libur, warung Madura ini juga terkenal menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok sehari-hari. Strategi ini bisa membantu banyak nemuin pelanggan karena warungnya lengkap, sehingga warung senantiasa ramai setiap hari. Pastiin menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok seperti sembako, kebutuhan dapur, kamar mandi, makanan ringan, jajanan anak, rokok, galon, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada jaga hubungan baik dengan supplier. Nah, strategi bisnis ini bisa ditiru juga nih, karena tujuannya supaya bisa mendapatkan harga barang terbaik dan bersaing dengan toko lain. Melalui barang yang harganya terbaik, supplier berikan bisa meraup untung lebih tinggi nantinya. Selain itu, produk yang dijual juga selalu lengkap, karena setiap kali stok menipis, supplier akan langsung mengirimkan produk yang dibutuhin ke warung. Lalu lokasi strategis nih, penentuan lokasi itu termasuk bagian dari strateginya ya. Nah, yang pertama untuk membangun bisnis ini yang diperlukan itu lokasinya yang strategis. Pastiin menemukan lokasi yang strategis dan cocok untuk membangun toko warung yang serba ada. Umumnya lokasi warung ini tepat di tengah-tengah pemukiman warga, masyarakat yang cukup padat. Selain itu ada di pinggir jalan. Kalau udah pas, langsung aja bangun warung tersebut, dan pastiin milih supplier yang terpercaya supaya dapat mengirimkan produk dibutuhkan secara teratur. Lalu jangan pernah mengungut biaya parkir. Saat membuka bisnis ini, pastikan Anda menghindari pengumutan biaya parkir kepada pembeli yang datang. Hal ini dilakukan supaya konsumen merasa nyaman dan hemat ketika belanja. Lalu ada tidak boleh gengsi nih buka warung kayak gini. Terkadang banyak orang merasa gengsi saat mulai bisnis warung kayak gitu. Padahal bisnis ini peluangnya menjanjikan dan mampu meraup keuntungan besar. Namun kata gengsi ini nggak berlaku nih bagi orang-orang Madura, karena mereka adalah orang-orang yang bekerja keras serta memiliki otak kerja tinggi. Orang Madura selalu fokus terhadap hasil yang dicapai dari bisnis, sehingga rata-rata pemilik warung ini selalu sukses. Lalu ada tawarin nih layanan delivery. Supaya bisa ngikutin perkembangan zaman, warung Madura ini memberikan penawaran layanan delivery kepada pelanggan. Tak hanya pengiriman untuk masyarakat sekitar, toko kelontong ini juga
ada di marketplace supaya mampu melayani delivery seluruh Indonesia. Lalu ada melalui WA ke grup-grup komplek, sehingga kesempatan yang ini untuk layanan delivery ini memperoleh omset yang besar bakal semakin dekat. Lalu untuk yang lainnya ada terbuka kritik, saran dan pelanggan. Orang Madura ini cenderung menghormati dan menghargai para pelanggannya. Jadi jika buka warung ini pastiin seluruhnya menerima kritik dan saran dari pembeli, baik yang positif maupun negatif. Lalu ada tips untuk mengelola nih warung tersebut, yaitu pertama, jaga kepercayaan pelanggan. Nantiasa jaga kepercayaan pelanggan ini karena toko kelontong seperti ini sudah menjamur di mana-mana. Kalau gak bisa membuat pelanggan puas dan nyaman saat berbelanja, pelanggan bakalan kapok. Kalau sudah begitu, mereka akan beralih belanja ke warung lain yang ada di sekitar. Sementara jika Anda mampu membuat pelanggan puas, biasanya mereka akan kembali lagi ke toko. Lalu ada kuatin nih mental wirausahanya. Ketika udah mutusin mulai bisnis, pastiin memiliki kesabaran yang besar, karena pasti ada banyak persaingan yang bergerak di bidang sama, terutama jika memiliki bisnis warung dari nol di kota besar. Mental wirausaha yang tangguh dibutuhkan dalam bisnis ini, terutama ketekunan dan kesabaran. Sebab itu membesarkan warung dari nol membutuhkan proses yang gak cepet. Terkadang pembeli berkunjung rame, tapi lain waktu rasa sepi, cuma ada 3 orang doang, padahal toko udah buka dari pagi sampai dini hari. Selain itu, pemilik warung harus tekun melayani pembeli, lalu merapikan stok barang, mengamati produk yang berpotensi laku, serta mencatat hasil penjualan. Apabila melihat warung Madura orang lain terlihat lebih ramai, gak boleh ngerasa iri, namun pelajari apa yang salah dari bisnis dan cari solusi kenapa warung mereka selalu ramai. Lalu ada manajemen stok yang baik. Nah, peran pentingnya ini para pemilik bisnis agar suasana warung kelihatan menarik bagi konsumen, bisa dapat menata produk sesuai jenisnya. Misalkan produk susu diletakkan dengan produk susu lainnya, sehingga minuman botol diletakkan dengan produk yang sama. Lalu letakkan produk makanan di rak bagian atas atau tengah, sementara produk sembako di bagian bawah. Penataan stok barang ini bakalan mempermudah pelanggan saat mencari produk yang pengen dia beli. Selain menata produk jenis ini, kalian bisa menata produk sesuai tanggal kadaluarsanya. Contoh produk yang lebih cepat atau sekitar hari kadaluarsa bisa ditempati di bagian paling depan. Kemudian yang kadaluarsa lebih lama bisa disimpan di paling belakang. Lalu tertib nih, catat penjualan dan belanja barang. Supaya warung semakin sukses, jangan lupa untuk selalu mencatat uang yang masuk karena penjualan dan uang keluar untuk belanja barang secara rutin. Catat juga biaya lainnya seperti biaya listrik, air. Nah, untuk tertib mencatat penjualan serta barang belanja ini akan memberikan manfaat, mulai dari mengetahui perbandingan harga barang yang bisa dibeli, mengetahui besaran keuntungan dan kerugian, serta mengetahui nilai omset setiap periodiknya. Lalu cari pegawai yang handal. Meskipun kebanyakan warung Madura dikelola oleh pasangan suami istri, tetapi toko yang sudah besar biasanya membutuhkan pegawai agar operasional toko hariannya ini berjalan lancar. Bayangkan pemilik warung Madura ini akan mempekerjakan orang sesama dari Madura sebagai pegawainya.
Pastiin pegawai yang Anda pilih andal dalam menjaga warung serta bisa bertanggung jawab atas pekerjaannya. Nah, untuk itu bisa menggunakan 2 pegawai yang bekerja secara bergantian. Misalnya pegawai A bekerja dari jam 6 sampai jam 6 sore, sementara pegawai B mulai dari 6 sore sampai 6 pagi. Lalu ada jaga kebersihan warung nih. Saat mengunjungi warung pasti lebih senang ke warung yang tampilannya rapi dan bersih. Oleh sebab itu pastiin warung yang dikelola dalam keadaan rapi dan bersih. Layani pembeli dengan ramah agar pelanggan puas dan merasa nyaman dan balik lagi ke toko. Lalu gabung dengan komunitas pengusaha. Tujuannya itu untuk menambah relasi dan mencari tahu ilmu-ilmu seputar wirausaha agar bisa menjadi pengusaha sukses. Nah, untuk aspek teknologi ada nih yang namanya warung pintar. Warung pintar ini merangkul para pedagang grosir sebagai para pemasok ke warung-warung kecil. Kehadiran grosir pintar ini solusi bagi para pemilik warung, di mana setidaknya 30% warung terletak di gang dan sudah dapat bergabung di layanan grosir pintar. Berkat dari temuan ini di lapangan di tengah pandemi yang kemarin terdapat batasan fisik yang berujung pada kesulitan dalam menjangkau pelanggan warung, pemenuhan barang, serta melonjaknya biaya logistik. Karena itulah warung pintar merangkul lebih dari 60 grosir terbaik di 14 kota yang sudah semakin sadar akan pentingnya platform digital terhadap pengembangan bisnis. Di awal di Surabaya, hingga saat ini grosir pintar dapat diakses di Jakarta, Bandung, Depok, Kediri, Mojokerto, Jember, dan beberapa kota di Pulau Jawa. Nah, terintegrasi dengan pengusaha dan warung kecil yang terdaftar di dalam grosir pintar dapat menjangkau hingga 600 warung sebagai pelanggan baru, di mana antaranya tercatat memperoleh keuntungan 8 kali lipat dari sebelumnya. Nah, warung pintar ini menargetkan 300 sampai 350 pengusaha grosir terdaftar di warung pintar di 15 kota hingga akhir 2020. Warung pintar ini mengalami pertumbuhan sebesar hampir 45% setiap bulannya. Lalu tidak hanya menyediakan platform digital, warung pintar juga membangun platform fisik dan memberikan solusi end-to-end dari pencarian lahan, pendanaan, promosi, hingga pemasaran. Sehingga tak hanya dilengkapi dengan CCTV, LCD, dan charger smartphone. Warung pintar ini memudahkan akses pemilik warung untuk menemukan barang kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih murah. Memadukan kios tradisional dan pengelolaan berbasis teknologi dengan mengedepankan 3 pilar, yaitu Internet of the Things, Big Data, Analitik, dan Blockchain. Masing-masing memiliki tujuan sendiri, seperti IoT yang digunakan untuk meningkatkan akurasi pemasukan data retail. Sementara Big Data Analitik bertujuan untuk memahami perilaku para pelanggan, serta blockchain yang digunakan untuk menciptakan transparansi dan kepercayaan terhadap pemilik warung. Selain fasilitas yang lengkap, warung ini juga didukung dengan teknologi dan aplikasi keuangan yang canggih, yaitu Mokapos. Aplikasi ini dapat diandalkan untuk mencatat transaksi keuangan di warung, sehingga transaksi yang dapat terdata dengan rapi sehingga pemasukan dan pengeluaran warungnya secara pasti. Nah, fasilitas dan penggunaan teknologi canggih seperti ini tentu tak hanya memudahkan, tetapi membantu pemilik warung kecil untuk meningkatkan penjualannya. Nah, kenyataannya bahwa teknologi seharusnya dapat diakses oleh siapa saja. Warung menjadi wadah bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk mengambil peran dalam ekonomi digital.
Warung pintar ini juga bisa untuk mempermudah bisnis sekaligus inovasi ekonomi inklusif untuk masyarakat kecil. Sesuai namanya, warung pintar menggunakan pendekatan berbeda untuk melayani segmen masyarakat awam teknologi. Nah, warung pintar ini untuk mendigitalisasi sistem distribusi ke warung atau toko kelontong tradisional tanpa mendisrupsi distributor resmi yang sudah bekerja sama dengan CCEP Indonesia atau Coca-Cola Euro Pacific Partner Indonesia. Nah, digitalisasi ini yang diciptakan oleh warung pintar bertujuan menghadirkan transparansi informasi guna membantu semua pihak dalam menciptakan strategi distribusi produk serta pemasaran yang efektif, menguntungkan bagi ekosistem warung. Bagi brand juga tidak hanya mendapat data distribusi relevan, tetapi juga menerapkan strategi distribusi dan pemasaran yang lebih cepat, efisien, terarah dalam ekosistemnya. Nah, yang berikutnya itu ada strategi manajemen resiko. Nah, ini untuk mengelolanya dan mengetahui resiko dalam bisnis grosir atau terutama sembako merupakan hal yang krusial bagi kelangsungan bisnis. Pasalnya ada banyak pemilik bisnis yang gagal bersaing dan harus gulung tikar karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola resikonya. Nah, yaitu beberapa resiko dalam bisnis sembako yang sering harus dihadapi, yaitu kekurangan atau kelangkaan pasokan. Risiko kekurangan atau kelangkaan pasokan dalam menjalani bisnis grosir tidak dapat dianggap enteng. Kekurangan pasokan dapat menyebabkan grosir kekurangan jumlah stok yang memadai. Apabila terjadi dalam jangka waktu yang panjang, masalah ini dapat berdampak pada penurunan omset hingga kehilangan pelanggan tetap. Untuk solusinya mengatasi risiko ini yaitu dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan jaringan pemasok untuk grosir. Cobalah mencari beberapa alternatif pemasok selain pemasok utama yang Anda miliki. Lalu loyalitas dengan pemasok tentunya dapat memberikan keuntungan, misalnya seperti pemberian harga yang lebih murah. Namun pastikan Anda tetap memiliki daftar pemasok alternatif dan menjalin hubungan baik dengan pemasok tersebut untuk mengantisipasi kekurangan atau kelangkaan pasokan barang. Lalu yang kedua yaitu kerusakan stok barang. Stok barang dapat mengalami kerusakan dalam masa penyimpanan, yaitu disebabkan oleh beberapa faktor seperti kelembapan, paparan sinar matahari langsung, kebocoran, dan lain sebagainya dapat menyebabkan kerusakan pada stok barang. Tentunya ini memberikan kerugian dong bagi warung. Nah, untuk solusinya memahami ketentuan penyimpanan untuk setiap jenis produk merupakan kunci utama. Setiap produk tentunya memiliki ketentuan penyimpanan yang berbeda, misalnya ketentuan seperti gak boleh kena air, lalu tidak boleh terkena paparan sinar matahari langsung, hingga ketentuan seperti harus disimpan di tempat yang dingin maupun kering. Memahami ketentuan tersebut dapat membantu mencegah adanya kerusakan barang. Selain itu, perhatikan juga kualitas dan keadaan gudang, tempat penyimpanan stok. Lakukan inspeksi berkala untuk memastikan tempat penyimpanan Anda selalu dalam kondisi baik. Pertama, terhindar dari tikus atau hewan-hewan lain yang mengakibatkan banyak kerusakan.
pada stok barang. Lalu ada tingginya persaingan. Usaha sembako ini merupakan salah satu jenis usaha yang paling banyak diminati. Pasalnya, usaha ini menyediakan kebutuhan sehari-hari masyarakat, sehingga sangat potensial dan memiliki pasar yang luas. Oleh karena itu, resiko tingginya tingkat persaingan dalam kompetisi menjadi suatu resiko sekaligus tantangan yang nggak dapat dihindari. Persaingan ini dapat terjadi dalam aspek harga, layanan, hingga keberagaman produk yang dapat disediakan oleh pesaing. Nah, solusinya itu dapat memberikan harga yang semurah mungkin, tentunya merupakan kunci penting untuk dapat bersaing dan menjaring banyak pelanggan. Namun selain itu, Anda harus juga tahu betul-betul memperhatikan kualitas layanan yang bisa diberikan, seperti keramahan, kecepatan, dapat menjadi faktor yang bisa membuat grosir atau toko sembako Anda unggul. Oleh karena itu, pastikan toko sembako Anda memiliki SOP yang baik dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Selanjutnya, perhatikan juga kualitas dan kestabilan produk stok barang Anda. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari pemasok barang dengan kualitas baik dan stabil. Yang keempat, ada kurangnya modal. Permodalan adalah aspek yang krusial dalam bisnis sembako. Agar bisnis toko sembako ini dapat berjalan dengan lancar, ketersediaan dan perputaran modal yang sehat harus sangat diperhatikan. Namun tentunya di lapangan dapat terjadi berbagai masalah mempengaruhi ketersediaan modal, misalnya seperti barang rusak, kadaluarsa, gak laku, hingga penurunan permintaan pelanggan. Karena hal-hal tertentu, solusinya adalah 1. Pahami cara mengelola keuangan bisnis yang baik. Bisa mengikuti kelas pengelolaan keuangan ataupun belajar dari orang yang sudah berpengalaman. Lalu, apabila Anda memberikan opsi utang bagi pelanggan, pastikan Anda memiliki regulasi yang baik, misalnya seperti penentuan limit dan jangka waktu pembayaran, serta sanksi yang mungkin dikenakan. Pasalnya, pembayaran utang yang macet dari pelanggan dapat mempengaruhi ketersediaan modal Anda. Lalu, apabila membutuhkan tambahan atau bantuan modal, carilah penyedia layanan permodalan yang kredibel. Salah satunya seperti bantuan permodalan khusus untuk toko sembako dari yang diajukan secara online dan telah berizin dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Lalu ada perubahan tren pasar. Nah, perubahan tren pasar ini dapat mencakup beberapa hal, mulai dari perubahan tren dalam permintaan barang, bertambahnya opsi pembayaran, hingga perkembangan dalam cara promosikan barang. Semua hal dapat berubah terhadap toko sembako Anda. Misalnya saat ini opsi pembayaran cashless mulai banyak dijadikan pilihan oleh masyarakat. Oleh karena itu, menyediakan opsi pembayaran cashless dapat membantu meningkatkan kualitas layanan Anda. Dan juga kita harus senantiasa memperhatikan tren yang ada di masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan saling berbagi informasi dengan pemilik toko sembako lainnya, lalu melihat tren di media sosial, hingga mendengarkan umpan balik dari pelanggan. Lalu ada manajemen stok yang kacau. Manajemen stok yang kacau disebabkan oleh penerapan sistem manajemen stok yang tidak efektif, mulai dari kekeliruan dalam pencatatan transaksi, stok barang, hingga perputaran barang dengan alur yang tidak tepat. Solusinya itu pelajari dan terapkan stok pengelolaan barang yang tepat, misalkan sistem FIFO, freeze in,
first out atau FIFO, first experience first out. Gunakan sistem layanan operasional digital. Sistem layanan operasional digital ini dapat memungkinkan Anda mencatat seluruh transaksi dan stok barang dengan sistem komputer. Salah satu keuntungan adalah seluruh data akan terupdate secara real time. Nah, salah satu kunci dari mengelola bisnis sembako ini, mengelola resiko bisnis sembako ini adalah kemauan untuk selalu memperbaharui pengetahuan sebagai pemilik. Selain itu, dedikasi untuk selalu meningkatkan kualitas layanan, beradaptasi perkembangan dari pasar merupakan aspek penting. Yang paling penting adalah menyediakan fitur kasir untuk mencatat transaksi penjualan yang terintegrasi dengan stok barang untuk mencatat jumlah stok yang tersedia di dalam toko sembako. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.